Iya, bentuk sirkuit yang kita biasa lakukan itu ya sama sebenarnya. Dapat keuntungan, Timnas Indonesia siap jagal rekor apik Palestina. Football Palestina telah mengumumkan daftar 23 pemain yang dibawa pelatih Timnas Palestina, Makram Dabo, dalam lawatannya ke Surabaya dan Dalian, Cina. Setelah selalu menang dalam 4 laga terakhir, Palestina yang kini menempati peringkat 93 dunia berhasrat melanjutkan tren positif tersebut. Bahkan demi melancarkan ambisi itu, Palestina dilaporkan menggelar pemusatan latihan di Yordania. Sejumlah pemain senior seperti striker Temer Seyam, kiper Rami Hamadeh, hingga gelandang Mohamed Yamin masuk ke dalam 23 pemain untuk FIFA Matchday kali ini. Palestina juga menyertakan sejumlah pemain yang tampil di luar negeri, semisal Islam Al-Batran yang bermain di klub Thailand, Nongbua Pichaya, hingga Saleh Jihadeh bersama klub Swiss Daters. Akan tetapi kekuatan tim berjulukan The Fadayan ini juga sedikit tergerus setelah 6 pemain harus absen karena cedera dan alasan khusus. 4 dari 6 pemain yang absen tersebut dilaporkan cedera, di mana keempatnya adalah Ode Daba, Sajid Gul, Dim Abu Akar, dan Jonathan Zorilla. Sementara 2 pemain lain absen dengan alasan khusus. Ketiadaan Ode Daba bisa dibilang sangat terasa bagi Palestina, sebab Ode Daba memiliki karir sepak bola yang panjang di Eropa. Sementara itu, jalan terjal Palestina juga tidak sampai di situ saja, sebab lawannya dihadapi The Lions of Canaan ini sama sekali tidak mudah. Terlebih pertandingan digelar di kandang lawan. Sesuai jadwal, Palestina akan menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu 14 Juni malam. Kekuatan Timnas Indonesia diprediksi semakin gacor efek kedatangan pemain-pemain naturalisasi anyar seperti Zain Patinama, Sandy Walsh, Ivar Juner, dan Rafael Struijk. Ditambah lagi, suntikan semangat dari ketum PSSI tentu akan membuat skuad Garuda kian membara. Sebab Erick Thohir menegaskan Timnas Indonesia ditargetkan menang saat melakoni laga FIFA Matchday menghadapi Palestina di Stadion GBT Surabaya nanti. Menurut Ketum PSSI, Timnas Indonesia dituntut meraih poin demi mengejar target menembus peringkat 100 besar FIFA. Bahkan skuad Garuda ditargetkan menempati ranking 45 pada 2045 mendatang. Ini untuk menaikkan poin Timnas Indonesia juga. Maka apapun hasilnya, buktikan yang terbaik, tegas Erick Thohir. Deretan pemain yang bisa jadi motor serangan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pertama, Marcelino Ferdinand. Pemain 18 tahun yang membela klub Belgia KMSK DZ ini masih jadi opsi utama sebagai motor serangan. Dia punya kemampuan lengkap di posisi itu. Skill bagus, umpan akurat, dan tendangan keras yang sering mengoyak gawang lawan. Secara permainan, Marcelino terlihat sangat percaya diri dalam ajang kelompok usia, karena dia sudah sering bermain di Timnas Indonesia Senior. Artinya dia terbiasa menghadapi lawan yang lebih berat. Selain itu, bermain di Liga Belgia juga membuat punya pengalaman internasional lebih banyak. Saat di SEA Games, dia pun jadi pengatur irama permainan sekaligus pemecah kebuntuan. Kedua, Beckham Putra. Meski di SEA Games dia lebih banyak jadi pelapis, namun Beckham Putra punya skill tinggi. Di klubnya Persib Bandung dia sempat jadi pilihan utama, padahal Persib hampir setiap musim mendatangkan gelandang asing. Namun gelandang 21 tahun ini pun tetap punya kesempatan bermain. Dari cara bermain, Beckham termasuk gelandang yang suka membawa bola dan memperlihatkan skill individu. Kemampuannya bisa membuat lawan kehilangan konsentrasi dan kesabaran. Selain itu, dia juga bisa jadi pemecah kebuntuan, karena Beckham punya tendangan akurat. Di SEA Games kemarin dia pun menyumbangkan 2 buah gol. Sama seperti Marcelino Ferdinand, namun sebagai gelandang serang, dia juga lihai melihat celah di pertahanan lawan, sehingga Beckham bisa memberikan suplai bola matang kepada striker. Hanya saja ada satu hal yang jadi catatan, dia masih belum bisa tampil konsisten. Ketiga, Fajar Faturrahman. Bisa dibilang dia jadi pemain yang paling bersinar di SEA Games kemarin. Bermain di sayap kanan, dia rajin membuat assist. Tak hanya itu, pemain asal Borneo FC ini pun menjadi top skor dengan 5 buah gol. Sama dengan striker utama Timnas Indonesia, U23, Ramadan Sananta. Fajar seperti rindu dengan posisi aslinya di sayap kanan, karena di klub dia diturunkan sebagai bek kanan.
Jadi di SEA Games dia pun seakan memberi bukti jika performanya lebih maksimal jika kembali ke posisi aslinya. Fajar memperlihatkan skill kecepatan dan umpan-umpan akurat. Kelebihan lainnya, dia tiba-tiba berada di kotak penalti untuk menyelesaikan peluang yang didapat. Selain itu, Fajar juga punya tendangan jarak jauh yang akurat. Ini sangat berfungsi ketika serangan tim sedang buntu. Keempat, Alvendra Dewangga. Posisinya di Timnas Indonesia U23 jadi gelandang bertahan, tapi bukan berarti dia fokus hanya menghentikan serangan lawan di lini tengah. Dewa punya umpan jauh yang akurat. Ini jadi senjata Indonesia untuk melakukan serangan balik. Jadi ketika Dewa berhasil menghentikan serangan lawan dengan cepat, dia mengirimkan umpan jauh ke depan. Aksinya ini membuat Dewa jadi salah satu motor serangan tim merah putih. Kelebihan pemain 21 tahun ini pun memang agak unik. Karena di klubnya PSIS Semarang, dia lebih sering turun sebagai stopper. Dewa memang kuat saat duel dengan lawan. Dia sering beradu badan dengan striker asing sekalipun. Tapi bersama Timnas Indonesia U23, cara bermainnya sedikit berubah karena umpan-umpan jauhnya lebih berguna. Kelima, Taufani Muslihudin. Gelandang yang satu ini namanya naik daun ketika jadi penentu kemenangan Indonesia dari Vietnam di semifinal SEA Games 2023. Pemain asal Borneo FC ini pun dengan tenang mencetak gol di menit akhir pertandingan. Tendangan tidak terlalu keras tapi mengarah ke sudut kiri. Jika melihat kiprahnya, Taufani tak banyak kesempatan bermain di klubnya Borneo FC. Bersama Timnas U22 posisinya juga sering dirotasi. Tapi dia memiliki ketenangan untuk menjaga lini tengah. Kemampuan bertahan dan menyerangnya pun juga seimbang. Ketika dapat lawan ringan, dia lebih sering membantu serangan. Namun saat menghadapi lawan seimbang atau lebih berat, Taufani bisa bermain lebih bertahan. Tapi saat dapat bola, dia bisa mengirimkan umpan akurat ke lini depan. Beda kelas, dua calon kiper keturunan Timnas Indonesia. Cyrus Margono dan Emil Audero Mulyadi merupakan pemain keturunan Indonesia yang memilih berkarir di Eropa. Emil Audero Mulyadi saat ini berusia 26 tahun dan berkarir di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A bersama Sampdoria. Asam garam manis pahitnya Liga Italia pun sudah dirasakan dengan seksama oleh pria kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat ini. Pernah bermain untuk Venezia dan Brescia setelah resmi dilepas Juventus, sosoknya juga merupakan pemain jebolan Akademi La Spezia Signoria. Telah menampilkan ratusan kali pertandingan di semua kompetisi, bahkan sempat menjajal kursi kiper Timnas Italia U15 hingga U21. Sementara itu memiliki garis keturunan Indonesia, Cyrus Margono lahir di Amerika Serikat dan usianya saat ini masih 21 tahun. Ayahnya berasal dari Indonesia dan sang ibu asli Yunani. Cyrus tumbuh besar di Amerika Serikat, pernah memperkuat beberapa klub lokal seperti Denver Pioneers dan UK Wildcats. Berkat karirnya yang menonjol, ia pun sempat dipanggil untuk memperkuat timnas Yunani U19 pada 2020. Meskipun sama sekali belum pernah memainkan satu laga, karena itu Cyrus lebih ingin dinaturalisasi agar bisa bermain untuk timnas Indonesia. Kedua kiper keturunan di atas memiliki riwayat perjalanan yang cukup baik, sama-sama menjadi terbaik di kelasnya dan level kompetisi. Akan tetapi terdapat satu hal yang sangat membedakan kualitas Cyrus dan Emil Audero Mulyadi sebagai seorang kiper keturunan Indonesia. Hal ini berkaitan dari market value atau nilai pasaran sang pemain di Eropa. Menurut laman resmi transfer market, harga keduanya bak bumi dan langit. Cyrus Margono dengan usianya yang baru berusia 21 tahun. Dia diprediksi memiliki karir panjang, baru dihargai senilai 434 juta rupiah. Lain halnya dengan seorang Emil Audero yang usianya semakin bertambah dan pengalaman bermain yang semakin banyak didapatkan membedakannya. Emil dihargai dengan nominal sebanyak 104 miliar rupiah. Bagi klub-klub Eropa mungkin nominal tersebut termasuk kecil. Namun jika diukur dari dunia sepak bola Indonesia, harga pasaran seorang Emil Audero Mulyadi tergolong sangat tinggi.